Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, materi kita itu mengenai mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Pertama, kita itu harus menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari berbagai bagian seperti pembuka, isi, dan penutup. Bagian-bagian tersebut memiliki informasi yang saling berkaitan secara eksplisit. Bagian-bagian teks eksplanasi itu meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama, mampu membedakan teks eksplanasi dengan teks bahasa Indonesia yang lainnya, seperti teks prosedur, teks eksposisi. Kemudian yang kedua, memahami isi teks eksplanasi dengan baik. Yang ketiga, memberikan komentar mengenai isi teks eksplanasi sesuai dengan isi. Ketiga, membuat abstraksi teks eksplanasi. Abstraksi itu adalah sebuah sinopsis ataupun rangkuman sebuah makalah karya ilmiah. Jadi, dengan membaca abstraksi, kita dapat mengetahui isi makalah tanpa membaca secara detail ataupun lebih lanjut. Keempat, menyunting teks eksplanasi. Menyunting dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memerhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa ataupun menyangkut ejaan, diksi atau pilihan kata, dan struktur kalimat. Menyunting dapat dilakukan dengan memerhatikan hal-hal berikut. Pertama itu ketetapan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, dan ketetapan penggunaan kata baca. Kedua, ketetapan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan. Yang keempat, struktur kalimat yang baik itu harus mengandung pola kalimat SP, yaitu subjek dan predikat. Cara memperbaiki kalimat. Kalimat efektif ditandai dengan kejelasan fungsi kata, kelogisan kalimat, penggunaan kata ganti yang tepat, dan keefisienan penggunaan kata ataupun tidak mubazir. Hal-hal yang harus disunting itu pertama, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Hal yang perlu diperhatikan itu adalah pertama itu dia kelaziman pemakaian. Ya, jadi kelaziman pemakaian itu adalah kata-kata yang bersinonim kadang-kadang itu tidak dapat saling menggantikan dalam kalimat yang sama karena pemakaiannya itu tidak lazim. Contohnya itu, misalnya nilai ulangan Eko baik. Bisa yang kedua itu nilai ulangan Eko indah. Jadi kata yang tidak lazim itu adalah kata indah, itu kan jarang digunakan. Yang paling sering kita gunakan itu adalah baik. Kemudian yang kedua menggunakan makna tambahan. Makna tambahan itu bersinonim berbeda karena setiap kata memiliki makna tambahan selain makna dasarnya. Contohnya, ibu itu menatap anaknya dengan penuh kasih. Contoh kedua, ibu itu menonton anaknya dengan penuh kasih. Jadi dari kata menatap dan menonton itu makna dasarnya udah berbeda.
Kemudian yang ketiga, makna emotif atau nilai rasa. Jadi kata-kata yang bersinonim itu menjadi berbeda artinya karena kata-kata tersebut mempunyai nilai rasa yang berbeda-beda. Contohnya, penjamret itu tewas ditabrak truk. Yang kedua, penjamret itu wafat ditabrak truk. Jadi kata-kata makna emotifnya itu adalah kata tewas dan kata wafat. Jadi kalau di sini kata tewas itu terdengar lebih kasar, sedangkan kata wafat itu terdengar dia lebih manusiawi ataupun lebih sopan. Selanjutnya yang keempat, persona dan situasi. Jadi, untuk memperoleh pilihan kata yang tepat, kalian tuh harus memerhatikan status sosial orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, dan orang yang dibicarakan, serta situasi saat pembicaraan tersebut berlangsung. Selanjutnya kedua, kalimat efektif itu adalah kalimat yang secara tepat mampu mewakili gagasan ataupun perasaan pembicara ataupun penulisnya. Untuk mencapai keefektifan itu, kalian itu harus menyusunnya dengan ejaan yang benar dan menggunakan pilihan kata yang tepat. Selain itu juga kalian itu harus menyusunnya secara pertama itu menggunakan kalimat yang logis, kedua kalimat yang padu, yang ketiga itu kalimat yang hemat. Kemudian kalimat yang logis itu adalah kalimat yang maknanya dapat diterima oleh jalan pikiran atau akal sehat manusia. Kemudian kalimat hemat itu kalimat yang dikatakan hemat itu jika dia tidak menggunakan kata secara berlebihan. Selanjutnya kalimat yang padu itu kalimat yang apabila hubungan antar unsur dalam kalimat itu tidak terganggu. Jadi antar unsur-unsur kalimat itu saling menyatu dan padu. Itu dia. Sekianlah untuk materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Kemudian tugas kalian itu adalah kerjakan bagian evaluasi ataupun pilihan berganda yang ada dalam buku LKS kalian di halaman 24 sampai 27, soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.